Halo Sobat Masa, kembali lagi bersama gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas alur film yang berjudul Natal in Corriera, yang merupakan film bergenre komedi yang dirilis di Italia tahun 2007. Secara keseluruhan, film ini nyeritain tentang seorang sugar daddy yang ngajak saudara iparnya liburan untuk nyembuhin mental illness-nya. Ya namanya sugar daddy, pasti babynya juga ikut. Tapi nggak cuman itu aja, ada banyak kisah yang disajikan di film ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya guys, biar kalian nggak ketinggalan video pagelaran budaya dari kita. Sama satu lagi nih, subscribe juga channelnya Usop ya guys, yang namanya Nikmatin Alur. Langsung aja sama gua Alek, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka dengan ngasih lihat suasana Natal di rumah seorang wanita bernama Michelle. Setelah dia beres nyusun kado Natal, dia pun nyuruh tamunya buat buka pintu. Dan ternyata tamunya itu hewan semua, mulai dari anjing, kuda sampai kambing pun ikut ngerayain Natal. Dia pun izin ke semua peliharaannya kalau dia dapat undangan buat ikut acara pernikahan temennya yang bakal dirayain di kapal pesiar. Ngasih kesan kaget dan ngerti, semua hewan pun langsung sedih dan noleh ke arah Michelle. Dai, che cosa sono quelle facce? Lalu berpindah pada sebuah keluarga kaya yang lagi ngerayain Natal juga. Dia adalah Paolo, Francesca, dan anaknya. Mereka pun saling tuker-tukeran kado Natal. Anaknya yang dapat helm langsung seneng banget karena diizinin bapaknya buat test ride. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata telepon itu dari adiknya Francesca yang bernama Felis. Dan bilang kalau dia gak suka sama Paolo dan curhat ke kakaknya karena dia abis diputusin. Dia juga minta tolong buat dicariin doi. Abis itu Francesca pun ngasih kado HP baru ke suaminya itu, yang malah dipakai buat ngehubungin Magda, si sugar baby-nya. Magda ngajak Paolo buat ngabisin Natal berduaan sama dia. Paolo pun ngeiyain dan bilang kalau dia bakalan liburan panjang bareng Magda. Dan sambil teleponan, di belakang kelihatan Frederick ternyata seorang Ghost Rider. Lalu berpindah pada seorang pria bernama Luigi yang ngerayain Natal sebagai seorang nolep di rumah sendirian. Kita dikasih tahu kalau Luigi ini seorang penulis buku karena dia ditelepon penyiar radio karena bukunya yang udah rilis lagi. Saking nolepnya, Luigi pun ngasih kado ke dirinya sendiri pas hari Natal, yaitu sebuah laptop. Lalu balik ke keluarga kaya yang lagi di rumah sakit karena anaknya yang tadi habis gagal freestyle motor. Lalu karena itu, jadi istri sama anaknya bakalan ke kota Roma buat berobat. Lalu pindah ke kapal pesiar, di mana kapten sama pacarnya berniat buat nikah di sana. Ana si cewek pun nelpon temennya yaitu Michelle buat ngundang ke acara nikahannya. Tapi Michelle lagi nyetir sama hewan-hewannya. Ditambah teleponan, jadi makin gak fokus deh. Yang akhirnya dia pun nabrak Luigi yang lagi teleponan juga. Michelle langsung keluar dari mobil. Tapi bukannya nolongin Luigi, dia malah sibuk ngeliatin kondisi anjing yang kena mobil aja enggak. Sedangkan Luigi hidungnya sekarang udah mimisan karena ketabrak sama mobilnya Michelle. Pas bisa keluar dari telepon umum, dia pun langsung datengin Michelle. Tapi Michelle gak merasa bersalah dan malah nyuruh Luigi ngelus-ngelus anjingnya itu biar anjingnya itu gak stres dan bisa rileks. Pas Michelle mau kabur, Luigi pun nahan dan masuk ke mobilnya. Tapi dia gak hati-hati karena ternyata di seat penumpangnya semua berisi hewan. Dan sekarang Luigi lagi ngedudukin landak. Au! Luigi pun kacau dan langsung cabut dari mobil itu. Dan untuk meminta pertanggungjawaban, dia langsung inget alamatnya Michelle. Terus nulis pakai darah di bodi mobil orang. Pemilik mobil pun marah banget. Dan Luigi yang lagi nyoba nyeritain kesialannya pun malah kena tumbuk lagi. Scene berpindah ke Paolo sama Magda yang lagi berduaan. Paolo ngasih tahu kalau dia kayaknya nggak jadi deh buat long weekend sama Magda. Magda pun langsung kesel banget dan ngusir Paolo yang udah nggak pakai apa-apa, kayak siap untuk bertempur.
Tu sei una donna comprensiva. Lo trovo! Ma che ti trovo? Fuori! Che ti trova? Singkat cerita, setelah dapetin bajunya pun, Paulo pulang. Dan baru aja sampai di rumah, istrinya masuk ke mobil, terus minta diantar ke adiknya, yaitu Felis, yang sekarang lagi mental illness. Sampai di sana, mobil mewahnya pun diparkir miring, biar nggak kena lecet dari mobil lain. Dan pas masuk, Felis kelihatan lagi sad boy mode on banget. Lalu, karena dia ngerasa sedih, dia pun lompat dari apartemennya. Francisca panik, iyalah panik masa enggak. Tapi Paulo santuy, karena ternyata apartemennya itu pendek. Dan pas dia lihat, ternyata Felis jatuh ke mobilnya. Dia pun nangis lebih kenceng karena mobil mewahnya itu sekarang udah penyok. Lalu scene berpindah pada Luigi yang datengin rumahnya Michelle dan disambut sama hewan-hewan. Dia niatnya ke sana mau minta surat pernyataan bersalah. Tapi Michelle nggak ngaku bersalah. Jadi dia pun ngusir Luigi dan nyuruh anjingnya ngejar. Lagi-lagi Luigi sial. Dilanjutkan sama Francisca yang bawa Felis ke psikiater. Dan psikiater itu bilang Felis punya kemungkinan untuk bunuh diri. Francisca sebagai kakak langsung nyuruh Paulo buat bawa Felis liburan sebentar. Paulo pun ngeliat, jadi kesempatan nih buat trip juga bareng sama Magda. Dia pun nelpon Magda dan ngasih tahu kalau dia bakalan liburan. Lalu Luigi sama Michelle ketemu di jalan. Luigi langsung ngejar Michelle, tapi dia nggak dihirauin sampai akhirnya tiba-tiba mobilnya Michelle oleng dan dia pun ketabrak. Sekarang skor Luigi sama Michelle 1-1. Lalu pindah lagi ke Paulo sama Felis yang siap buat berangkat liburan. Di sana juga kelihatan ada Luigi yang lagi-lagi ketemu sama Michelle yang juga mau terbang. Di sana, Paulo ninggalin Felis di ruang tunggu dan masuk ke ruangan VIP biar bisa ketemu sama Magda. Tapi Felis bikin ulah sama orang, sampai-sampai nama Paulo pun dipanggil lewat toa bandara. Pas di pesawat juga gitu. Paulo ninggalin Felis di ruang ekonomi, sedangkan dia sama Magda ada di bisnis kelas. Dan ternyata Luigi sama Michelle satu pesawat, satu line seat pula. Jadi mereka pun pergi jauh-jauh. Singkat cerita, mereka udah turun dari pesawat dan mulai naik ke kapal pesiar. Paulo masih tahan di dua identitas berbeda, di mana dia nemenin iparnya liburan dan juga punya selingkuhan. Di sana, Michelle ketemu sama temennya, yaitu Anna. Dan ternyata Luigi itu temennya calon suaminya Anna. Alias, selama beberapa waktu ke depan, Luigi sama Michelle pasti makin sering barengan. Paulo juga nerima kabar kalau Felis dapat ngadu ke kakaknya kalau dia masih kepikiran sama mantannya. Paulo pun langsung ke kamarnya Felix dan ngerobek foto mantannya Felis, terus dibuang ke lubang ee. Dia pun balik ke kamarnya, di mana di sana udah ada Magda yang lagi beres-beres. Paulo pun langsung nyuruh Magda buat pakai baju tempur. Dan pas Magda lagi mengganti baju, Felis datang ke kamarnya, bawa pembersih yang dikira sama Paulo itu adalah susu. Pas Paulo minum, dia pun muntah dan bertempuran lagi-lagi ditunda. Sedangkan Michelle dan Luigi mau nggak mau jadi akrab. Meskipun kalau mereka ketemu tetap jadi Tom sama Jerry. Lalu berlanjut, Paulo yang nyuruh iparnya buat main simulasi balap biar bisa nge-refreshing otak. Dan dia pun ke tempat kasino buat jemput Magda. Lalu mereka berdua pun berjemur. Pas berjemur, suara Felix yang teriak-teriak karena mobilnya nubruk-nubruk sangat mengganggu. Dan akhirnya Paulo pun ngasih shift ngoles sunscreen ke om-om yang ada di sebelahnya. Dan setelah dia nenangin Felis, dia pun balik. Om-om itu ngerjain tugasnya dengan baik. Ralat, terlalu baik. Malamnya pun, perayaan tahun baru dimulai. Karena semua bakalan turun ke dance floor, jadi Paulo ngehindarin Magda ketemu sama Felis. Dia pun nelpon Felis dan bikin mentalnya Felis makin ngedown. Sampai-sampai Felis gak bisa ikut perayaan malam tahun baru. Walaupun dia udah prepare karena sekalian mau nyari awewe. Paulo akhirnya bisa tenang dan ngehadirin pesta tahun baru bareng sama Magda.
Sedangkan Luigi sama Michelle mulai dicomblang-comblangin sama temennya. Tapi ya namanya emang ketemu karena masalah, jadi mereka pun emang gak punya ketertarikan sama sekali. Dan pesta tahun baru pun dimulai. Voi due non vi baciate? Paginya, mereka pun nyampe di pemberhentian sementara. Jadi, Michelle dan Luigi pun mesti pulang bentar dan nanti dijemput lagi. Sedangkan Paulo sama Magda sekarang lagi berduaan. Dan Paulo terus-terusan nyari kesempatan buat ngelakuin pagelaran budaya. Tapi nggak pernah dapet kesempatan karena terus-terus aja ada yang ngeganggu. Nah, kali ini waktu mantep, seragam mantep, suasana juga mantep. Goyang nih, nggak mungkin nggak goyang. Dan pas Magda lagi cuci-cuci, tiba-tiba Felix nelpon dan bilang dia pengen banget mandi di pantai. Paulo pun langsung hilang harapan. Dan akhirnya dia pun alasan kalau dia lagi sakit gigi ke Magda, lalu ngundur acara penggojotan duniawinya. Di tempat lain, mobilnya Michelle mogok, yang akhirnya dia mesti pakai bapaunya untuk narik bantuan. Tapi emang jodoh, yang mau nolongin dia cuman Luigi. Itu pun karena tertarik sama bapaunya. Paulo pun pergi ke pantai sama Felix lalu berenang. Tiba-tiba, rombongan orang lewat naik ATV. Dan ada Magda juga di sana. Paulo langsung nyelam dan ninggalin Felix gitu aja. Sampai akhirnya, Felix tenggelam dan minta-minta tolong. Yang nolongin nggak lain nggak bukan adalah Magda sendiri. Paulo cuman bisa mastiin keadaan Felix baik-baik aja pakai kano yang dipakai buat nutupin mukanya. Berlanjut pada Michelle dan Luigi yang tetap nggak akur meski ada di dalam satu mobil. Dimana Luigi mau bunuh serangga tapi Michelle nggak ngasih izin. Sampai akhirnya gara-gara serangga doang mobil mereka oleng dan hampir masuk ke dalam jurang. Mereka berdua pun ketakutan dan dengan sedikit cara yang bikin batang tegang, mereka bisa keluar dari mobil itu. Lalu, demi mempersingkat waktu prepare, Luigi pun ngelepas ikat pinggangnya. Tapi mobilnya malah mau jatuh karena kekurangan beban. Mereka berdua berusaha nahan mobilnya, tapi usaha mereka sia-sia. Di mana mobil dan semua harta benda mereka ikut jatuh ke bawah sampai ke dalam laut. Lalu balik ke Paulo yang nanya ke Felix apa dia udah nemuin target marketnya. Ternyata Felix lagi suka sama Magda. Tapi Paulo yang ngedenger itu langsung marah dan bilang Magda itu lesbian. Jadi jangan deket-deket. Ma chi? La lesbica, il suo giovanile compagno. Akhirnya dia pun pergi dari situ dan nemuin Magda. Di sana Magda disuruh si kapten buat ikut modeling ntar malam. Tapi Paulo takut karena bakalan jadi sorotan. Tapi kayaknya Paulo punya ide lain, yang akhirnya dia pun ngegas-gas aja. Sedangkan sekarang, Luigi sama Michelle jadi gelandangan. Dan mereka nyari tempat buat bisa ngehubungin Anne dan calon suaminya di kapal. Mereka pun ngedatengin toko dan di sana nunggu giliran buat telepon. Sial lagi, ternyata toko itu lagi dijarah. Dan orang yang dia kira penjaga itu malahan penjahat. Mereka berdua pun kaget. Pas tiba-tiba lihat orang-orang di sana udah nggak bernyawa aja. Lalu mereka pun kabur. Mereka ke kantor polisi dan malah ngeliat foto mereka masuk ke daftar orang yang dicari. Mereka yang salah kaprah langsung lari karena mereka ngira dia jadi tersangka pembunuh. Lalu Paulo mulai ngelakuin idenya. Dia mulai dengan jadi partisipan objek sulap dan diam-diam kabur dari sana. Dia lalu nemuin Magda yang sekarang udah jadi juara. Balik lagi ke Luigi sama Michelle yang mesti bermalam di pantai karena nggak ada duit dan nggak ada tempat. Michelle nemuin lobster yang gede banget. Luigi ngirain itu untuk dimakan. Ternyata malah cuman mau diobatin sama Michelle dan dirilis lagi. Mereka juga tidur pakai kasur dari daun yang dibagi dua. Malamnya gak sengaja Michelle ngenain tangannya ke Luigi. Dia ngira ini kode buat ronde selanjutnya. Tapi ternyata itu gak sengaja. Michelle langsung ngejauh karena ngira Luigi itu penjahat kelamin. Tapi Luigi masih dijilatin. Tapi bukan sama cewek, melainkan sama reptil hutan.
Lo prendo come un sì. Eccolo! Besok paginya, Felix datengin Paulo yang lagi nge-gym dan nanya kemarin kemana aja. Paulo dengan keahlian bacotnya bisa ngeles dengan baik. Dan pas Felix mau keluar dari gym itu, dia ketemu sama Magda. Dan mereka ngobrol-ngobrol tipis. Terus ngerancanain makan malam. Felix sama iparnya, dan nanti Magda bakalan ngajak suaminya juga. Magda pun nyeritain idenya itu ke Paulo. Paulo pun kesel karena idenya itu bakalan bikin dia keciduk. Dia pun ribut sebagai dua orang supaya makan malamnya itu nggak kejadian. Ma se ci tieni, anzi, vado e mi scuso. Sedangkan Luigi sama Michelle lagi pergi ke tempat adu ayam biar bisa nyari makan. Tapi karena mereka bikin kacau, polisi pun nge-track mereka dan ngasih tahu kalau mereka lagi dicariin sama kapal pesiar. Yang singkat ceritanya, mereka bisa balik lagi ke kapal pesiar. Lalu pas di kapal, Paulo nemuin Felix yang lagi sauna. Tapi ternyata di sana juga ada Magda. Dan seketika, semua kebohongannya Paulo pun ketahuan. Dan pas dia balik ke kamar, Magda udah gak mau sama dia lagi. Tapi tiba-tiba istrinya Paulo datang dan makin memperkeruh karena istrinya ini nemuin daleman cewek di sana. Magda yang niatnya mau maafin Paulo pun akhirnya gak jadi. Lalu acara pernikahan Anna pun dimulai. Tapi ada kesalahan lagi, di mana nama di kuenya itu salah. Awalnya mereka masih santuy karena cuma kue doang. Tapi ternyata nggak cuman itu aja. Surat-surat sama akte nikah juga semuanya berisi nama Luigi sama Michelle. Mereka berdua pun ngegas dengan waktu sejam buat ngebatalin pengiriman fax itu ke catatan sipil, naik speedboat yang ada sayapnya. Situasi Paulo makin gak terkendali. Ditambah sekarang, Magda malah macarin Felix dan langsung bergenjot ria. Beruntung, istrinya Paulo mau maafin dia. Dan pas malamnya juga ngasih jatah. Cuman, Paulo kelihatan gak selera. Padahal, istrinya masih masuk ke kategori mamah gurih. Singkat cerita, mereka pun pulang. Felix mentalnya udah membaik karena Magda sekarang jadi istrinya. Tapi sekarang malah Paulo yang kena mental. Keluarga ini pun berencana liburan lagi. Tapi pas liburan, mereka malah ketikung sama orang-orang yang lebih good looking. Terakhir, kita dikasih lihat kehidupan yang dijalanin Luigi sama Michelle. Karena mereka ujungnya terdampar. Mereka pun sah menikah, meskipun sekarang jadi rada sedeng. Film ditutup dengan ngasih lihat mereka berdua yang sampai akhir tetap nggak bisa akur. Film pun tamat, ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!